Sahabat Happiness, ada banyak respon orang terhadap corona. Yuk kita coba lihat. Ini adalah azab dari Tuhan. Ini hukuman untuk pemimpin yang zalim. Lihat nih, tingkat kematian karena corona di Indonesia. Cukup tinggi loh. Parah nih. Pemerintah sampai saat ini masih belum mau lockdown juga. Maunya apa sih sebenarnya? Corona adalah tentara Allah untuk memerangi orang-orang yang zalim. Corona adalah tipu daya setan agar kita meninggalkan tempat ibadah. Nah, menurut kamu, orang-orang yang berkomentar seperti itu, apa ya namanya? Optimis atau pesimis? Coba kamu pelajari lagi satu persatu. Gimana perasaan kamu membaca komentar-komentar itu? Positif atau negatif? Saya yakin kebanyakan kamu akan bilang negatif. Betul. Ini adalah komentar dari orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang selalu melihat masalah dari sudut pandang yang negatif. Seolah-olah kita tidak berdaya menghadapi apapun yang ada di luar kita. Nah sekarang, saya ingin tunjukkan respon yang sebaliknya. Coba kamu simak dulu, dan nanti baru kamu tentukan, ini apa namanya? Saya tidak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Tuhan tidak mungkin menurunkan wabah kepada orang-orang yang soleh. Saya kan beribadah di rumah Allah, nggak mungkin Allah turunkan wabah di rumahnya. Saya kan rajin beribadah, pasti Allah akan melindungi saya. Kenapa takut sama corona? Kalau umur mah Allah yang ngatur. Jangan tinggalkan rumah ibadah. Jangan takut penyakit sehingga kamu meninggalkan kewajiban kepada Tuhan. Gimana menurut kamu statement-statement tadi? Kelihatan berani bukan? Sangat percaya diri dan kelihatannya sangat beriman kepada Tuhan. Apakah bisa kita sebut respon-respon tadi itu respon yang optimis? Tunggu dulu. Optimis menurut saya bukan yang seperti itu. Optimis adalah melakukan yang terbaik dan berharap Tuhan mengabulkan permohonan kita. Optimis adalah do our best and let God do the rest. Optimis adalah menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kontribusi dari dua kekuatan. Kekuatan Tuhan dan kekuatan kita sendiri. Kekuasaan Tuhan dan usaha kita sebagai manusia. Selalu dua faktor itu. Nah, statement-statement tadi itu mengandung sebuah pemikiran bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah dari Tuhan. Lantas di mana kontribusi kamu sebagai manusia? Orang yang melihat bahwa segala sesuatunya adalah karena Tuhan dan mengabaikan kontribusi dirinya sendiri, sesungguhnya bukanlah orang yang optimis. Bagaimana mungkin disebut optimis kalau dia tidak yakin pada kemampuannya sendiri? Nah, mereka ini lebih tepat disebut sebagai orang yang fatalis. Orang yang fatalis menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan. Mereka sebetulnya orang yang tidak mau berusaha, tidak mau bertanggung jawab. Mereka adalah orang yang pasrah, tapi dalam pengertian yang salah. Padahal sesungguhnya ketika Tuhan mengirimkan kita ke dunia ini, Tuhan tuh sudah berbagi kekuasaannya kepada kita. Sudah ada proses serah terima di sana. Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu menciptakan kita dengan segala bakat dan potensi terbaik. Kemudian Tuhan menyerahkan pada kita untuk memimpin, mengurus, dan menjaga diri kita sendiri dari segala mara bahaya. Jadi semua pihak itu sudah ada bagian-bagiannya. Tuhan sudah menyelesaikan bagiannya. Dan kita juga diminta untuk menyelesaikan bagian kita. Karena itu, kita harus melakukan yang kita mampu. Nah, yang kita tidak mampu, barulah kita serahkan kepada Tuhan. Dengan satu harapan bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik bagi diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan optimisme. Jadi kalau kita mengatakan, saya nggak takut corona, saya hanya takut pada Allah, itu bukanlah respon orang yang bertanggung jawab.
Nah, kamu harus melakukan sesuatu yang konkret untuk mencegah dirimu supaya tidak tertular corona. Setelah itu barulah kamu berserah kepada Allah. Tuhan tidak mungkin menurunkan wabah kepada orang yang soleh. Saya kan beribadah di rumah Allah, nggak mungkin Allah turunkan wabah di rumahnya. Nah, ini juga melanggar hukum alam ini, melanggar sunatullah, yaitu segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Virus corona itu menyerang siapapun, tidak pernah memilih-milih siapa yang akan dihinggapinya. Saya kan rajin beribadah, pasti Allah akan melindungi saya. Nah, ini berarti kita fait accompli nih kepada Allah. Kalau kita ceroboh dan tidak melindungi diri kita sendiri, bagaimana mungkin Allah melindungi diri kita? Ibaratnya, kalau Anda tidak sekolah di fakultas kedokteran, bagaimana mungkin Allah tiba-tiba menjadikan kita dokter? Kenapa takut sama corona? Kalau umur mah Allah yang ngatur. Ini apa lagi nih? Benar bahwa umur Allah yang mengatur. Sesehat apapun kita, pada akhirnya kita akan mati juga. Itu namanya takdir. Tapi bagaimana cara kita mati? Semuanya ada di tangan kita. Jadi tugas kita adalah berupaya sekuat tenaga membuat diri kita tetap sehat. Melakukan apapun yang bisa kita lakukan agar kita tidak terserang corona. Kemudian barulah kita berharap bahwa Allah akan melindungi kita. Nah, itu baru namanya optimis. Oke? Terima kasih. And if you wanna be happy now.